Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya Fabrisial. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebahagiaan, keselamatan, kesehatan. Dan yang belum bahagia, mudah-mudahan cepat bahagia. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga mendapatkan jodoh. Yang terpenting adalah kita selalu tersenyum, jangan selalu sedih, karena senyum adalah ibadah. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah wa syukurillah. Di sini kita akan membahas mabadi dulu ya. Mabadi itu kita bisa bilang filosof. Yang dimana setiap fan ilmu, fan itu adalah seni, artinya itu mempunyai mabadi. Sebelum saya membahas dalam ilmu nahwu, karena di sini adalah kita mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu mempunyai mabadi. Setiap ilmu mempunyai mabadi. Ilmu itu fan, ilmu nahwu, sharaf, balaghah, tafsir dan lainnya pasti mempunyai fan. Oke. Di sini saya akan membahas mabadi ilmu nahwu. Setiap mabadi atau setiap fan ilmu mempunyai 10 mabadi. Teman-teman. Nah, di sini sebelum saya membahas, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share. InsyaAllah saya akan selalu pantengin atau masalah channel nahwu untuk bagi pemula. Nah, untuk pemula alangkah baik kita mengetahui apa sih ilmu nahwu, apa sih penggunaan ilmu nahwu, apa sih keutamaan ilmu nahwu, dan hukum dalam mempelajari ilmu nahwu. Di sini saya akan menerangkan sesuai dengan video yang lalu. Saya udah ngomong, antum harus beli dulu kitab Mukhtasar Jidan. Mukhtasar Jidan dikarang oleh seorang ulama besar, ulama nahwu, namanya Al-Alim Al-Alamah Ahmad Zaini Dahlan. Di sini insyaallah kita akan belajar syarahnya, tengahnya ya teman-teman. Tapi saya memakai logat atau artian Indonesia, tidak memakai bahasa Sunda atau Jawa, karena takutnya nanti ada orang yang menonton video ini, santri atau siapa dari luar Jawa yang tidak paham. Oke, langsung saja kita lihat. Ini ada di kitabnya. Kitabnya namanya Mukhtasar Jidan. Di halaman 2 ada filosofi atau mabadi fan ilmu nahwu. Setiap fan punya 10 mabadi. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu adalah artinya definisi. Nah, yang kedua ada maudu. Maudu artinya judul. Yang ketiga ada thamroh. Thamroh artinya buah. Yang keempat ada fadlun, artinya keutamaan. Yang kelima ada nisbatun. Nisbah itu artinya hubungan. Yang keenam ada wadi'un, artinya pengarang atau pencetus. Yang ketujuh ada al-ismu, nama. Yang kedelapan ada istimdad. Istimdad itu adalah pengambilan, ya. Yang kesembilan ada hukum mempelajari ilmu nahwu. Dan yang ke-10 adalah masalah dalam ilmu nahwu. Semua ini dirangkai dalam sebuah syair. Ada di dalam kitabnya. Saya akan bacakan di halaman 2. Bisa kalian lihat. Nanti kalian bisa kasih harkat ya teman-teman. Inna mabadi kulli fanin ashrah, al-hadu wal mawdu'u thumma thamrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syar'i, masailu wal badu bil badi iktafa, wa man jaral jami'a haja syarafa. Nah, itu adalah syair. Jadi dikumpulkan dalam sebuah syair. Oke. Yang pertama saya akan membahas di sini ada, coba kalian lihat, ada kata al-haddu. Jadi yang pertama dibahas adalah al-haddu. Al-haddu artinya adalah definisi. Apa sih definisi ilmu nahwu?
Bisa kalian lihat ada di bawahnya. Di bawahnya wal an nashra'u fil fannin nahwi fa naqulu hadduhu. Patokan, definisi. Ilmu, nah ini patokan ilmu nahwu. Ya. Nanti saya tulis ya. Di sini patokan ilmu nahwu. Ilmu bi qawaida yu'rafu biha ahkamul kalimati arabiyati hala tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatsba'uhuma. Nah, itu cukup segitu teman-teman. Yang kasina min syurutin nawasi wa hadfil a'id itu hanya tambahan. Jadi cukup sampai wa ma yatsba'uhuma. Sampai situ cukup teman-teman definisinya. Jadi ada di sini, nanti kalian bisa lihat di kitab Mukhtasar Jidan di halaman 2 bahwasanya definisi ilmu nahwu sekali lagi ilmu bi qawaida yurafu biha ahkamul kalimatil arabiyyati hala tarkibiha nal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma. Artinya ilmu bi qawaida. Nah, dengan kaidah ilmu mengetahui dengan kaidah yurafu biha bisa diketahui dengan kaidah tersebut ahkamul kalimat al-arabiyyah, hukum-hukum kalimat bahasa Arab. Halat tarkibiha baik berupa tingkah susunan bahasa Arabnya, minal i'rabi dari bentuk perubahannya, wal binai dan tetapnya, wa ma yatba'uhuma dan sesuatu yang mengikuti keduanya. Itu definisi dari ilmu nahwu. Oke, yang pertama udah selesai al-haddu, definisi ilmu nahwu. Yang kedua ada maudu. Maudu wal maudi'u wal maudu'u afan. Maudu artinya judul ya teman-teman. Nah, di sini ada titik, setelah titik aid ada titik maudu'u dan judulnya ilmu nahwu adalah kalimat al-arabiyyah. Jadi kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi ini adalah judul ilmu nahwu itu yang dibahas adalah ilmu atau kalimat bahasa Arab, teman-teman. Min haisul bahsi anil ahwaliha. Dari sekira pembahasan dan tingkah atau perubahan-perubahan tingkah dari kalimat bahasa Arab. Itu judulnya ya. Jadi kegunaan dari ilmu nahwu itu tersebut. Kemudian yang ketiga ada samroh ya. Thumma samroh. Apa sih samroh? Artinya adalah buahnya. Buah dari kita mempelajari ilmu nahwu, teman-teman. Wa samratuhu dan buah dari mempelajari ilmu nahwu adalah at-tahrizu. Ada di situ wa ghayatu wa faidatuhu. Nah, itu ada samrohnya, teman-teman. Di sini enggak ditulis langsung samroh, tapi samroh itu buahnya. Jadi ghayatuhu itu adalah tujuan faidah. Nah, jadi dari mempelajari ilmu nahwu. Apa sih buahnya? At-tahriju anil khoto'i. Ada di bawah dua baris sebelum terakhir. At-tahriju anil khoto'i wal isti'anati ala fahmil kalamillahi wa kalamil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah samroh buahnya dalam mempelajari ilmu nahwu. Artinya apa? At-tahriju memeriksa anil khoto'i dari kesalahan, wal isti'anah wal isti'anati dan menolong ala fahmi kalamillahi kepada memahami Al-Quran, kalam Allah Quran, wa kalami Rasulillah dan kepada hadis Rasul. Nah, ini samroh buahnya dalam mempelajari ilmu nahwu. Oke, udah 3 al-haddu, maudhu'u, samroh. Kemudian yang keempat, faddun, keutamaannya. Nah,
keutamaan atau kemuliaan ilmu nahwu itu adalah fauqanuhu ala sairil ulum. Jadi keutamaan ilmu nahwu itu melebihi ilmu-ilmu yang lainnya, teman-teman. Ada di bawah paling pojok, fadluhu fauqanuhu ala sairil ulumi binisbati wal i'tibar. Nah, jadi artinya ilmu nahwu, keutamaan ilmu nahwu adalah melebihi dari sebagian-sebagian ilmu yang lainnya dengan hubungan dan i'tibar, pengungkapannya itu melebihi ilmu-ilmu yang lain. Nah, udah 4, hadu, maudhu, tamroh, sama fadlun. Nah, yang kelima ada nisbah. Nisbah itu hubungan. Apa sih hubungan ilmu nahwu? Maksudnya hubungan apa? Hubungan dengan ilmu yang lain. Nah, di sini ada kata nisbatun, hubungan dengan ilmu yang lain. Coba kalian lihat setelah di halaman 3 ada kata wa nisbatuhu di baris kedua. Baris kedua ada nisbatuhu. Hubungan ilmu nahwu dengan ilmu-ilmu lain adalah libaqil ulumi at-tabayyun. Nah, jadi hubungan ilmu nahwu dengan ilmu lain adalah at-tabayyun. Tabayyan. Tabayyana ya tabayyanu. Nah, ini tabayyan, menjelaskan artinya. Menjelaskan kepada ilmu-ilmu yang lain. Itu adalah hubungan ilmu nahwu dengan ilmu yang lain. Sudah 5, yang ke-6. Yang ke-6 ada wal wadi'u. Wadi artinya pencetus atau pengarang, teman-teman. Nah, di sini ada kata pengarang. Wal wadi'u. Wadi artinya pengarang. Coba kalian lihat di halaman ke-3. Di halaman ke-3 ada wadi'uhu. Nah, lihat. Paling atas setelah kata nah, di sini teman-teman, takutnya nanti susah mencarinya. Nah, saya kasih lihat di halaman 3 di sebelah sini ya. Sebelah sini, teman-teman. Nah, dekat nomor di sini ada kata wadi. Nah. Wadi'uhu dan pengarang dari pencetus atau penulis ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Itu adalah pertama yang mengarang ilmu nahwu. Bi amrin, nah, dengan perintah minal imami Ali karramallahu wajhah. Jadi Abu Aswad Ad-Duali itu disuruh Imam Ali karramallahu wajhah untuk mengarang sebuah ilmu, karena waktu itu bahasa Arab itu begitu susunannya acak-acakan, teman-teman. Jadi di situ, hai Abu Aswad, coba antum karang sebuah ilmu yang dimana untuk menjaga kualitas dari murninya bahasa Arab yang baik kayak gimana. Setelah Abu Aswad mencetuskan sebuah ilmu yang bernama ilmu nahwu. Oke, sudah 6 ya, teman-teman. Al-haddu, maudhu, samroh, fadlun, nisbah, wadi. Yang ke-7 ada al-ismu. Nah, coba kalian lihat di baris kedua setelah ada kata at-tabayyan. Sini ya, teman-teman. Karena susah memakai kitab. Di setelah kata tabayyan di sini, teman-teman. Nah, pertengahan sini ya. Ada kata wasmuhu. Nah, wasmuhu namanya ilmu nahwi. Jadi di sini adalah membahas tentang ilmu nahwu atau juga bisa disebut ilmu Arabiyyah. Oke, langsung ke yang ke-7 ya, teman-teman. Yang ke-8. Yang ke-8, istindad. Istindad itu pengambilan artinya. Nah, kalian bisa lihat, nah ini tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan dalam bait dari sarahnya. Jadi kita harus memang baca dulu ya, teman-teman.
Di halaman kedua kembali lagi ada di paling bawah setelah kata wasyarfuhu bisyarfi faidatuhu. Ada kata wastimdaduhu. Nah, pengambilannya itu ilmu nahwu itu pengambilannya min kalamil arabi, dari percakapan orang Arab atau percakapan bahasa Arab. Jadi pengambilan ilmu nahwu itu, makanya kenapa sih dibuat sebuah ilmu? Nah, ini pengambilan dari omongan orang-orang Arab yang memang bercampur-campur. Seperti kata kaifa haluk. Nah, itu adalah kata bahasa Arab yang fusha dengan memakai kaidah. Kaifa harful istifham. Nah, sedangkan bagaimana sih dengan kata-kata yang lain? Ada seperti izaqah. Nah, itu kata amiyah, ya, bukan yang bukan yang fusha. Jadi dirubah dengan gabe. Makanya di sini susunlah. Ini jadi pengambilnya dari omongan orang-orang bahasa Arab. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada hukum syara. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi wajib bukan wajib. Jadi kita harus, ya. Di sini ada, nanti kita bahas bagaimana di suatu kampung harus mempunyai atau harus ada yang bisa ahli atau tahu akan ilmu ini. Nah, di sini kita lihat setelah tadi wasmuhu di halaman 3 yang tadi di pojoknya baris kedua, tidak paling atas, baris kedua pojoknya. Nah, itu ada hukmu syar'i, hukum syara, hukum dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, fihi, nah di dalamnya ada yang namanya wujubuhu al-kifai. Jadi wajib kifayah, teman-teman. Bayangin, wajib kifayah. Jadi kalau tidak ada satu orang yang mempelajarinya, ya dosa semua. Jadi sungguh gitu ya, kalau tidak ada satu daerah yang bisa nahwu, itu sungguh terlalu, teman-teman. Jadi fardu kifayah ala ahli kulinahiyah. Nah, ala ahli kulinahiyah atau kulanahiyah, ya, kepada ahli-ahli setiap daerah atau kampung. Jadi fardu kifayah. Jadi kalau ada ahli dalam satu kampung, penduduk yang tidak mempelajarinya, itu dosa semua. Jadi harus ada salah satu dari mereka yang bisa mendalam ilmu nahwu. Oke? Terus, nah, dan yang kedua, yang pertama wajib kifayah. Nah, ini kepada setiap ahli daerah. Jadi yang pertama fardu kifayah kepada setiap ahli daerah nahiyah. Kalau satu kampung tidak ada yang melaksana atau mengetahui atau bisa ilmu nahwu, itu dosa semua, teman-teman. Nah, yang kedua, hukum yang kedua adalah wajib ain. Kenapa sih wajib ain? Nah, ini ala qari tafsir wal hadis, kepada seseorang yang mendalami, mempelajari atau membaca tafsir dan hadis. Karena hadis itu tidak bisa dengan logika, teman-teman. Kadang-kadang ada majaz, ada perumpamaan dan lain sebagainya. Inilah gunanya kita mempelajari ilmu nahwu, dan wajib bagi orang yang ingin mempelajari tafsir dan hadis. Itu hukum dari mempelajari ilmu nahwu. Kemudian yang terakhir dan ke-10, udah tadi al-hadu, definisi, maudu, judul, samrah, buahnya, fadlun, keutamaannya, nisbah, hubungannya, wadib, pencetusnya, ismun, namanya, istimdad, pengambilannya, hukmu syarah, hukum mempelajarinya, dan masail wal ba'du bil badi tafak. Masail, permasalahan dalam ilmu nahwu. Apa sih? Nah, kalian lihat di halaman 3 baris paling atas, di pojok pertama ada wa masauluhu atau wa masailuhu. Nah, masailuhu, masalah-masalahnya adalah qawaiduhu. Jadi dalam permasalahan ilmu nahwu adalah qawaid. Qawaid itu adalah rumus, teman-teman. Jadi seperti rumus dalam bahasa Arab, ada fa'il, ada fi'il, fa'il, tada, khobar. Itu rumus, teman-teman. Kalau kita tidak bisa menghafalnya atau mengingatnya, terus memperoleh, itu akan susah. Jadi masalahnya di situ dalam belajar ilmu ini.
Seperti kita mempelajari fisika, banyak rumusnya. Itu. Oke, teman-teman. Terakhir tambahan ada bil ba'di iktafa, dengan sebagian ini iktafa cukup. Wa man daru hajas saraf jami'a hajas sarafa, dan barang siapa yang pelajari ini cukup daru jami'a hajas sarafa akan jika memiliki mempelajari semuanya, insyaallah kalian akan mendapatkan kemuliaan. Haza syarafa, mendapatkan kemuliaan, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan dalam ilmu nahwu. Khususnya bagi pemula wajib kita mengetahui apa sih definisi ilmu nahwu dan siapa pengarangnya. Insyaallah di video next selanjutnya kita langsung ke belajar ilmu nahwu untuk pemula di kitab ini, kitab Jurumiyah Mukhtasar Jidan. Langsung kita mempelajari tengahnya, langsung ke bab kalam. Oke, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan itu dari diri saya, jika ada kebenaran itu dari Allah. Intinya jika saya salah, tolong beri nasihat dan nasihat yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ngaji rasa, ngaji diri, ngaji kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.